Hari ini kalian sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah membukakan kita semua untuk ibadah hari ini Tuhan. Semoga Engkau hadir Tuhan lewat tayangan ini Tuhan. Kami berdoa Engkau menyiapkan adik-adik supaya adik-adik siap mendengarkan dan mempunyai hati yang benar untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Bagi orang percaya,
karena roh Allah turut bekerja. Karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Lahir baru, ini maksudnya apa ya? Kamu lagi baca apa, Norin? Aku lagi baca Alkitab, terus ada pembahasan tentang lahir baru. Ayo kita ikut sekolah minggu, terus tanya guru sekolah minggu yuk. Betul juga, ayo. Halo adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang konsep lahir baru. Lahir baru bukan berarti kita lahir kembali di lewat perutnya mama, tapi kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baru di dalam Tuhan. Kalian mau mengerti lebih lanjut tentang lahir baru? Ayo kita saksikan bersama di firman hari ini. Philip and the Ethiopian. Seiring berkembangnya gereja, banyak kebencian yang juga bermunculan. Penganiayaan meningkat di Yerusalem, mengusir orang percaya untuk pergi ke area sekitar. Tetapi dengan belas kasih dari Tuhan, para murid dipindahkan dari Yerusalem agar mereka bisa memberitakan berita baik tentang Yesus ke seluruh dunia. Salah satu hamba Tuhan bernama Filipus. Saat dia sedang mengajar dan berkhotbah di Samaria, seorang malaikat berbicara kepadanya. "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Filipus menaati panggilan ini dan memulai perjalanan yang berbahaya melalui kota di mana awalnya dia diusir secara paksa. Di jalan yang sama menuju Gaza, Filipus berpapasan dengan kereta milik seorang yang berpangkat. Dia adalah seorang Ethiopia yang bertanggung jawab atas segala harta sebuah kerajaan yang sangat kaya. Dan dia sedang dalam perjalanan kembali dari pesta orang-orang Yahudi di Yerusalem. Roh Allah yang hidup menghampiri Filipus, memerintah Filipus untuk mendekati kereta itu. Seketika itu juga, Filipus lari mendekati kereta milik orang Ethiopia itu. Saat Filipus mendekati kereta, dia mendengar orang Ethiopia itu membaca dari kitab Yesaya, salah satu kitab yang dituliskan seorang nabi. Filipus bertanya, "Apakah engkau mengerti apa yang engkau baca?" Orang Ethiopia itu menjawab, "Bagaimana mungkin? Aku tidak memiliki seorang pun yang bisa membantuku mengerti apa arti tulisan-tulisan ini." Karena itu, orang Ethiopia ini dengan semangat mengajak Filipus menaiki keretanya. Tidak hanya orang Ethiopia itu membaca kitab Yesaya, bahkan sangat mengejutkan bahwa yang dibaca orang Ethiopia itu merupakan pesan khusus mengenai Yesus Sang Mesias. Tuhan telah merancang segala sesuatu dengan sempurna untuk Filipus bisa menjelaskan pesan yang penting ini, yang bertahun-tahun sudah menjelaskan kedatangan Yesus. Mereka mulai membaca bersama. "Seperti seekor domba yang dibawa untuk disembelihkan, dan seperti domba yang terdiam yang mau dicukur, dia pun tidak membuka mulutnya. Dalam penghinaan, keadilan menolaknya. Siapa bisa menjelaskan generasinya? Hidupnya diambil dari bumi." Orang Ethiopia itu bertanya kepada Filipus, "Siapa orang yang diam-diam bersedia mengorbankan hidupnya?" Filipus mulai menceritakan sabda tentang berita baik itu. Bagaimana Yesus merupakan domba yang dikorbankan di dalam cerita tersebut, yang menawarkan dirinya untuk disalibkan dan disiksa karena dosa dunia. Filipus menceritakan semuanya tentang keselamatan melalui Yesus. Dan orang Ethiopia itu percaya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan mereka menemui sebuah perairan. Dengan percaya diri, orang Ethiopia itu mengatakan, "Apa yang menghalangiku untuk dibaptis sekarang juga?" Kemudian ia menyuruh supir kereta itu berhenti. Orang Ethiopia itu berjalan ke bawah dengan Filipus menuju air dan dibaptis. Dalam aksi iman ini, orang Ethiopia ini disucikan dari dosa dan menjadi pengikut Yesus Sang Mesias.
Ketika orang Ethiopia itu bangkit dari air, Filipus dengan penuh mujizat dipindahkan ke kota lainnya, dan firman Tuhan terus tersebarkan. Orang Ethiopia itu sangat gembira dan pulang sebagai manusia baru. Tuhan memindahkan Filipus untuk melakukan misi di kota lainnya. Kerajaan sorga pun diperluas dan keselamatan Tuhan mencapai ke ujung dunia. Hari ini kita belajar dari Filipus. Meskipun Filipus menjalani misi yang sangat berbahaya, dia tetap mengikuti perintah Tuhan, patuh pada Tuhan untuk memberitakan Injil di mana-mana. Seperti Filipus, kita hari ini belajar dua hal. Satu, Tuhan melihat melampaui segala sesuatu dan Tuhan tahu apa ke depannya. Tuhan akan membukakan jalan yang lebih besar untuk kami, yang kita tidak bisa lihat. Dua, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita di masa apapun. Tuhan melihat kita dan Tuhan akan mencukupkan kita. Nah, tadi kan kita udah menyanyikan, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk temani Mark untuk activity yuk. Shalom adik-adik, hari ini kita akan melakukan activity. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pensil warna, lem, dan kertas. Yang pertama kita harus lakukan yaitu mewarnai karakternya. Miss akan menggunakan warna kuning. Setelah diwarnai, adik-adik bisa tempel Setelah ditempel, hasilnya seperti ini. Kalau adik-adik sudah melakukan di rumah, jangan lupa post di IG dan tag @GSJSKids PM supaya Miss bisa lihat. See you next week, bye-bye.